Baik, selamat malam. Jumpa lagi dengan channel Dokter Candlestick. Jadi di sini di tanggal 25 Juli 2023 ada beberapa saham yang saya belum bahas ya, terutama yang di LQ45 yaitu saham bank ya. Jadi malam ini kita akan coba membahas untuk saham bank. Yang pertama adalah analisa saham dari Bank BCA. Sebagaimana kita ketahui Bank BCA ini adalah salah satu emiten yang nilai sahamnya itu selalu naik dan terjadi penurunan sedikit, akan tetapi dia terus kembali naik lagi dan kembali terus naik, seperti itu. Nah, jadi di sini sebelum saya mulai analisa, saya menyampaikan disclaimer bahwa data yang saya sampaikan di sini adalah data yang diolah secara statistik yang menampilkan bobot harga dan proporsional persentase dalam jangka waktu tertentu. Kemudian saya tidak merekomendasikan untuk membeli atau menjual saham yang dibahas. Kemudian berinvestasilah secara bijak, cari ilmu seluas-luasnya, cari pengetahuan dalam investasi agar pola dan cara kerja investasi dapat teman-teman pahami. Lalu kemudian setiap investasi pasti ada resikonya apabila tidak memahaminya dari kondisi yang dihadapi. Nah, di sini saya menggunakan beberapa tools untuk melakukan analisa. Yang pertama adalah menggunakan TradingView, lalu kemudian saya menggunakan Booth informasi saham HQ, kemudian saya menggunakan namanya grafik statistik volume penjualan. Nah, indikatornya yang pertama mungkin saya nggak perlu jelaskan detail, profile company BBCA, Bank BCA. Nah, Bank BCA adalah perbankan ya. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat dari grafik Bank BCA dari candlestick-nya sendiri, kalau kita lihat dia terus mengalami kenaikan ya. Dia terus mengalami kenaikan, akan tetapi di sini dia memang ada sedikit konsolidasi di antara harga 9.300 sampai ke 89.50. 89.50. Kalau kita lihat dari grafik yang secara mingguannya pun juga begitu. Jadi kita lihat dari tahun ke tahun ini selalu naik, sedikit ada koreksi di tahun 2020 di mana harga hampir turun 30 sampai 40%, kemudian kembali lagi naik ke atas dan seperti itu. Nah, jadi kita untuk investasi di Bank BCA ini tinggal tunggu waktu yang tepat aja ya. Walaupun misalnya teman-teman ingin menaruh uang di Bank BCA dengan kondisi yang profitnya pelan tapi pasti bisa dari sini juga, seperti itu. Tapi akan lebih baiknya jika teman-teman tahu di mana waktu yang tepat untuk beli Bank BCA sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan. Sebagai contoh, ketika harga turun ke bawah di sini dari 9.300 turun ke 8.000, kemudian kita bisa beli di sini lalu kemudian naik lagi ke 9.300 lagi, seperti itu. Nah, untuk dari fundamentalnya sendiri ya kita pasti tahulah kalau Bank BCA itu pasti selalu naik asetnya. Ini adalah kondisi keuangan yang bagus di mana setiap tahun asetnya selalu naik. Lalu kemudian kita lihat lagi untuk pendapatannya pun demikian sama naik, walaupun di sini ada krisis tapi tetap stagnan. Akan tetapi di tahun 2023 ini melonjak naik. Lalu kemudian kita lihat lagi dari pendapatan bersihnya. Oke. Pendapatan bersihnya pun juga bahkan mengalami peningkatan yang sangat drastis ya dari dibandingkan dengan 2002 untuk di kuartal pertama. Nah, jadi dengan kondisi dari fundamental yang cukup bagus, apakah harga yang ada di sini akan terus lanjut untuk naik ke atas atau melakukan koreksi lebih dahulu kemudian baru naik ke atas. Jadi teman-teman silakan analisa untuk saham Bank BCA ini seperti itu. Kalau dari akumulatif statistiknya saya juga tidak bisa merekomendasikan banyak karena di sini kalau saya lihat memang pasti kalau di harga 9.000 itu pasti akan banyak orang yang antri beli di angka 9.000.
Kemudian di sini juga ada di angka 8.700 dan kemudian ada di angka 8.300. Dia selalu ditahan di angka 9.100, dia pasti naik lagi. Seperti itu. Kecuali ada kondisi-kondisi tertentu ya, di mana seperti kayak perekonomian ataupun ada informasi apa yang bisa menyebabkan saham ini menjadi turun karena banyak investor yang menarik dananya. Seperti itu. Bisa jadi dia sudah beli di 8.700 dan ada kondisi tertentu sehingga dijual lah dengan keuntungan yang seadanya sehingga harga relatif akan turun karena banyak orang yang menjual harga bank BCA. Tapi kalau misalnya dia menganggap perekonomiannya makin bagus, makin baik, maka dia akan tahan sehingga banyak permintaan sehingga harga pun akan menjadi naik ke atas. Seperti itu. Dari tahun ke tahun juga sama 1,5 tahun dan dari selama 5 tahun terakhir pun juga kita lihat memang banyak dia kumulatif di 3.000. Artinya kita taruh uang di bank BCA ini selama 7 tahun sudah mendapatkan income hampir 300% ya, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk teman-teman jika memang suka dengan channel Dr. Candlestick, mohon untuk klik subscribe, kemudian like video saya agar kedepannya saya bisa menampilkan semua emiten untuk teman-teman yang dijadikan sebagai bahan untuk membeli ataupun menimbang untuk berinvestasi dalam satu emiten. Terima kasih, selamat malam.